Balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sering tapi gak bikin boring, apalagi ngobrolin yang namanya tanaman, pemirsa. Iya, nampaknya saya setelah ini pun ingin langsung bercocok tanam. Kenapa? Karena kalau diceritakan sama Mbak Wina semuanya terasa mudah. Nah, apakah akan sangat mudah? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Nah, Mbak Wina, Iya, oke. Komunitas Indonesia Berkebun. Kalau Mbak Wina sendiri punya pengalaman di komunitas Indonesia Berkebun, apa yang paling tak terlupakan gitu? pengalaman yang tak terlupakan. Jadi Indonesia Berkebun ini punya agenda rutin setiap 2 tahun sekali. Kita mengadakan konferensi Indonesia Berkebun. Oke. Dan di konferensi ini seluruh penggiat dari berbagai kota di seluruh Indonesia itu datang. Jadi kita bisa sharing, bisa kenalan langsung. Yang selama ini cuma ketemu secara virtual, kita tuh bisa ketemu langsung. Terus masing-masing bawa benih atau bibit khas dari daerahnya masing-masing dan kita tuh tuker-tukeran di situ. Itu tuh yang paling berkesan buat saya. Oke, nah ini masing-masing membawa bibit yang khas dari daerahnya masing-masing. Apa yang pernah Mbak Wina tidak pernah sangka? Artinya, wah ini bibitnya seru, ternyata ada ya gitu. Apa? Berupa apa bibitnya itu? Eh, jadi waktu itu aku dapat benih cabai katokon dari Toraja. Oke. Teman-teman dari Makassar Berkebun yang bawa. Jadi benih ini tuh sebenarnya seperti cabai habanero, tapi sudah lama ditanam dan dipanen di Toraja. Dan buah ini tuh kecil-kecil, tapi bentuknya seperti paprika gitu. Dan waktu awal saya coba tanam ternyata sulit banget karena iklimnya kan berbeda dari di Bekasi dengan di kota asalnya gitu ya. Baik, baik. Jadi itu gagal terus, setelah beberapa kali percobaan baru bisa berhasil nanam. Itu tuh berkesan banget, akhirnya berhasil untuk menanam si cabai katokon ini. Oke, nah ini juga mungkin ya jadi satu permasalahan juga ya, dimana ketika kita ingin menanam satu tanaman tertentu begitu yang memang khas dari satu daerah dan kita akhirnya gagal, itu sebenarnya bisa juga dikarenakan cuaca begitu ya, kondisi Iya, kondisi iya. alamnya sendiri memang berbeda begitu ya, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa mewujudkannya karena Mbak Wina sudah membuktikan akhirnya berhasil juga. Yang penting telaten ya. Apa tips Iya selanjutnya benar, nih? jangan Ja- gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Oke, jadi intinya adalah kalau bercocok tanam pemirsa, jangan gampang nyerah. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Nah, Mbak Wina, ini boleh dong kasih tips buat para pemirsa di rumah yang ingin memulai bercocok tanam ini. Sekiranya apa tanaman yang paling mudah dan paling minim resiko gagalnya nih yang bisa dicoba sama teman-teman? Untuk yang baru mulai nanam, mungkin sebelumnya bisa cari informasi dulu tentang apa saja yang perlu diperlukan, misalnya cara membuat media tanam, atau sebaiknya tanaman itu butuh matahari berapa jam. Jadi setelah kita mengenali tanaman ini, kita bisa mulai menanam tanaman yang kita sukai. Misalnya yang paling mudah yang yang kita rekomendasikan di Indonesia Berkebun itu seperti bayam dan kangkung. Oke. Tanaman ini mudah ditanam, kemudian bisa dipanen dalam jangka waktu 1 bulan saja gitu. Jadi panennya tidak terlalu lama dan perawatannya pun mudah. Ini dia pemirsa, ini bisa jadi pilihan ya, karena kalau misalkan kita baru-baru berkebun, pasti yang kita harapkan itu adalah hasilnya. Jadi kayak baru Iya. nyiram 1-2 hari gitu ya, pengennya buru-buru besar gitu kan. Pengennya cepat melihat tanaman tuh besar gitu. Padahal semuanya itu mulai dari bibit itu pasti kan seperti tidak ada apa-apa, kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan dirawat, semuanya kemudian bisa tumbuh. Nah, lagi-lagi sebenarnya ini yang dikatakan Mbak Wina mungkin ya, ketika itu juga bisa membuat hati tenang adalah kita belajar untuk bersabar. Iya, benar. Aku membayangkannya seperti itu. Ketika orang mulai berkebun, maka disitulah mulai ada rasa sabarnya. Jadi ini bisa juga nih jadi terapi diri kita pemirsa. Kalau hari ini masih suka emosi gitu ya, ngomel-ngomel aja kerjaannya, ini bisa dimulai dengan berkebun sepertinya pemirsa. Sehingga kita tahu bahwa segalanya tidak ada yang instan, semuanya butuh proses dan tidak ada kata menyerah. Iya, ini banyak banget Iya. sebenarnya pelajaran hidup dari berkebun itu sendiri ya. Oke, nah kalau sekarang Mbak Wina sendiri, kalau di rumah ini ya teman-teman masih nggak ada halaman, misalnya kan kalau misalkan rumah-rumah zaman sekarang suka agak jarang ya yang memikirkan adanya halaman ataupun halaman apalagi yang besar gitu, yang kecil aja kadang-kadang suka nggak ada juga gitu kan. Ini ada rekomendasi apa nih atau tips apa jika ingin tetap melakukan aktivitas berkebun?
Jika tetap ingin berkebun meskipun lahannya sempit, mungkin teman-teman bisa coba menanam menggunakan pot. Oke. Pot ini bisa ditaruh di teras atau di depan pagar, atau bisa juga menggunakan rak yang bentuknya bersusun ke atas. Oke. Itu bisa menghemat tempat. Lalu bisa juga menggunakan wall planter. Wall planter itu seperti kantong rak sepatu yang ditempelkan ke dinding. Itu juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk menanam tanaman sayur. Gitu. Oh, oke, tanaman sayur juga bisa ya. Misalnya kita cuma punya seperti tadi tembok gitu ya, ditempel itu bisa tetap. Bisa. Oke, sayurnya apa tuh Mbak Wina? Sayurnya yang berakar pendek itu seperti selada, pokcoy, Pokcoy seperti itu bayam penting. juga bisa. Nah, bayam itu juga penting. Aduh, semuanya penting. Kalau bicara sayuran itu nggak ada yang nggak penting ya. Tapi kalau misalkan inget sawi itu inget makan Indomie rebus deh kayaknya. Itu juga jadi satu tanaman yang wajib punya nih kayaknya di rumah teman-teman semuanya ya, di rumah pemirsa semua televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada pastinya. Nah, Mbak Wina, ini kalau bicara tentang Indonesia berkebun lagi ya, kita mau tahu sih sebenarnya seperti apa sih aktivitas dari Indonesia berkebun. Kalau tadi konferensinya kan per 2 tahun ya, 2 tahun sekali. Iya. Oke, nah kalau aktivitas daily activity dari Indonesia berkebun sendiri ini seperti apa sih? Kalau daily activity, jadi sebenarnya tiap jejaring itu mempunyai aktivitasnya masing-masing. Kalau yang saat ini di Bekasi Berkebun, kita memiliki satu kebun komunitas yang digunakan untuk kita belajar. Misalnya kita coba untuk menanam di situ, atau kita ketemuan di situ untuk sharing, untuk berbagi ilmu tentang berkebun. Lalu karena pandemi ini, jadi kita nggak bisa sering-sering dulu datang ke kebun komunitas karena jadwalnya sebenarnya tuh seminggu sekali kita ngebut bareng. Oke, Gitu. oke. Jadi karena sekarang lagi pandemi, jadi kita lebih banyak sharing di sosial media tentang perkembangan kebun masing-masing di rumah gitu. Wah, itu kayak PR juga ya jadinya ya, bareng sama anak-anak ini sekolah daring, ini berkebun secara daring juga jadinya. Berkebun daring juga. Iya, oke. Terus kita Nah, ada oke. Akademi Berkebun. Kalau Indonesia Berkebun tuh mengadakan Akademi Berkebun secara daring Oke. selama pandemi ini 2 bulan sekali. Itu melalui aplikasi Zoom gitu. Jadi nanti bisa daftar langsung di ada tuh di Instagram namanya Akademi Berkebun, akunnya bisa daftar di situ. Terus nanti ikut kelasnya. Jadi di situ belajar dari awal gimana caranya berkebun, menyiapkan media tanam, dan sampai pestisida, nabati dan lain-lainnya tuh bisa dipelajari di situ. Wow, pemirsa. Jadi ini jangan pernah takut ya kehilangan wadah atau tempat untuk belajar. Karena Indonesia Iya. Berkebun ternyata punya juga satu aktivitas mereka, yaitu adalah Akademi Berkebun yang informasinya bisa pemirsa akses di media sosial mereka. Ini apa? Media sosialnya Akademi Berkebun gitu ya? Iya, di Oke. Instagram Akademi Berkebun. Oke, di Instagram Akademi Berkebun. Pemirsa, ini saya mau jeda dulu. Pemirsa boleh cek dulu nih ya ke Instagramnya supaya bisa langsung tahu aktivitasnya apakah masih bisa nih daftar sekarang. Karena pastinya setelah menyaksikan program ini, pemirsa semua jadi tertarik dong untuk melakukan aktivitas berkebun untuk hidup yang lebih sehat lagi. Sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.